Ex anak buah Sambo tuding jaksa tak adil, merasa kejujuran tidak dihargai. Nah, LPSK tentu saja memberikan perlindungan ini bukan pada saat sampai peradilan ini selesai saja. Tentu dalam posisi sebagai justice kolaborator ini kan tingkat ancaman ada kemungkinan potensial justru setelah vonis itu dijatuhkan atau nanti ketika yang bersangkutan menjadi seorang narapidana. Nah, itu LPSK harus tetap memastikan bahwa yang bersangkutan tetap dalam situasi aman. Saya sering katakan, sekali bebas tetap bebas. Bagi Eliezer sekali, kalau saya hakimnya, saya bebaskan. Karena gini, kan gampang kok sudah berpikirnya. Eliezer melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan. Ya, perintahnya siapa? Si Sambo. Sambo itu udah berpakaian dinas, ya Eliezer dipanggil, sebelumnya didoktrin, sebelumnya suruh diisi senjata, suruh tembak. Udah ikuti permainannya Sambo lah, suruh dihajar. Apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Ketika Richard mengambil jalan yang sulit dan membantu sistem peradilan pidana kita, para penegak hukum ini, dan sudah diakui, karena kenapa? Digunakan kok instrumen peralatannya dan pengakuannya sebagai rekomendasi GC. Tapi faktanya kan ternyata kontraproduktif. Ibaratnya habis manis cepat dibuang gitu ya. Mantan Kasubag Riksa Banggak Etika Birawat Prof Div Propam Polri Baikuni Wibowo mengatakan jaksa tidak berlaku adil di persidangan kasus perusakan CCTV terkait pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Pengacara Baikuni Marcella Santoso mengatakan jaksa tidak sportif di persidangan. Awalnya Marcella menjawab pernyataan jaksa yang menyebut kejujuran seharusnya disampaikan di awal dan di akhir. Marcella menyebutkan kliennya sejak awal diperiksa penyidik telah berkata jujur secara sukarela. Atas pernyataan pembuka saudara penuntut umum, kami ingin menyampaikan bahwa sejak pertama kali diperiksa oleh internal Polri, terdakwa Baikuni Wibowo telah menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi tanpa menutupi fakta apapun dan membantu terangnya peristiwa komplek Polri Duren 3, kata Marcella saat membacakan duplik di PN Jaksel Rabu 8 Februari 2023. Terdakwa telah menyampaikan seluruh cerita kepada pemeriksa internal secara sukarela, kemudian oleh pemeriksa internal diserahkan kepada penyidik Bareskrim dan dijadikan tambahan bukti dalam perkara nomor 340. Adapun sebelumnya diserahkan secara sukarela, diketahui tidak ada yang mencari bukti tersebut karena dirasa tidak ada keterkaitannya dengan pidana pembunuhan, sambungnya. Marcella mengatakan Baikuni yang memberi tahu penyidik mengenai salinan rekaman CCTV yang menunjukkan Brigadir Yosua masih hidup. Saat itu menurut Marcella, Baikuni memberitahu penyidik soal salinan rekaman karena telah merasa aman dari ancaman mantan Kadif Propam Ferdi Sambo yang sudah dikurung di tempat khusus atau Patsus. Kemudian terdakwa Baikuni Wibowo dan saksi Arif Rahman Arifin secara sukarela memberitahukan kepada penyidik dan membuka fakta sebenarnya mengenai keberadaan salinan rekaman CCTV yang berada dalam hard disk milik terdakwa Baikuni Wibowo setelah saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Baikuni Wibowo merasa aman dari ancaman saksi Ferdi Sambo. Setelah ditempatkan dalam penempatan khusus yang mana mereka tersebut menunjukkan keberadaan almarhum Brigadir Yosua yang masih hidup, kata Marcella. Marcella mengatakan jaksa tidak berlaku adil karena memberikan pernyataan seolah-olah kejujuran Baikuni tidak ada harganya. Marcella berharap jaksa tidak memanfaatkan kejujuran Baikuni sebagai barang bukti saja bila itu disebut tidak berharga. Jika tidak berharga, jangan manfaatkan kejujuran terdakwa Baikuni Wibowo sebagai barang bukti. Jika tidak berharga, maka jangan dipakai sama sekali. Bahwa terbukti saudara penuntut umum sungguh tidak dapat menghargai sebuah kejujuran yang diberikan oleh terdakwa Baikuni Wibowo, kata Marcella. Marcella mengatakan jaksa harus sportif dan mengakui kejujuran Baikuni selama persidangan. Marcella menuding jaksa malah berlaku tidak adil terhadap kliennya. Saudara penuntut umum yang sesungguhnya dalam hal ini tidak jujur mengakui dan mengambil manfaat dari terdakwa Baikuni Wibowo. Saudara penuntut umum yang tidak berani mengakui atas nama nurani dan bungkam karena bicara jujur tidak selalu terpopuler dan berbahaya. Akuilah secara jujur dan sportif karena sangat tidak pantas seseorang yang telah berlaku jujur diperlakukan sedemikian tidak adil di muka persidangan yang disaksikan oleh publik.
Apalagi kejujuran tersebut diungkap dengan resiko demikian besar dan disampaikan dengan cara tatap muka untuk menentang skenario mantan atasan di muka persidangan, imbuhnya. Mantan Kasubag Riksa Banggak Etika Birawat Prof Divpropam Polri Baikuni Wibowo mengatakan jaksa tidak berlaku adil di persidangan kasus perusakan CCTV terkait pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Pengacara Baikuni Marcella Santoso mengatakan jaksa tidak sportif di persidangan. Awalnya Marcella menjawab pernyataan jaksa yang menyebut kejujuran seharusnya disampaikan di awal dan di akhir. Marcella menyebutkan kliennya sejak awal diperiksa penyidik telah berkata jujur secara sukarela. Atas pernyataan pembuka saudara penuntut umum, kami ingin menyampaikan bahwa sejak pertama kali diperiksa oleh internal Polri, terdakwa Baikuni Wibowo telah menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi tanpa menutupi fakta apapun dan membantu terangnya peristiwa Komplek Polri Duren 3, kata Marcella saat membacakan duplik di PN Jaksel Rabu 8 Februari 2023. Terdakwa telah menyampaikan seluruh cerita kepada pemeriksa internal secara sukarela, kemudian oleh pemeriksa internal diserahkan kepada penyidik Bareskrim dan dijadikan tambahan bukti dalam perkara nomor 340. Adapun sebelumnya diserahkan secara sukarela, diketahui tidak ada yang mencari bukti tersebut karena dirasa tidak ada keterkaitannya dengan pidana pembunuhan, sambungnya. Marcella mengatakan Baikuni yang memberi tahu penyidik mengenai salinan rekaman CCTV yang menunjukkan Brigadir Yosua masih hidup. Saat itu menurut Marcella, Baikuni memberitahu penyidik soal salinan rekaman karena telah merasa aman dari ancaman mantan Kadif Propam Ferdy Sambo yang sudah dikurung di tempat khusus atau Patsus. Kemudian terdakwa Baikuni Wibowo dan saksi Arif Rahman Arifin secara sukarela memberitahukan kepada penyidik dan membuka fakta sebenarnya mengenai keberadaan salinan rekaman CCTV yang berada dalam hard disk milik terdakwa Baikuni Wibowo setelah saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Baikuni Wibowo merasa aman dari ancaman saksi Ferdy Sambo. Setelah ditempatkan dalam penempatan khusus yang mana mereka tersebut menunjukkan keberadaan almarhum Brigadir Yosua yang masih hidup, kata Marcella. Marcella mengatakan jaksa tidak berlaku adil karena memberikan pernyataan seolah-olah kejujuran Baikuni tidak ada harganya. Marcella berharap jaksa tidak memanfaatkan kejujuran Baikuni sebagai barang bukti saja bila itu disebut tidak berharga. Jika tidak berharga, jangan manfaatkan kejujuran terdakwa Baikuni Wibowo sebagai barang bukti. Jika tidak berharga, maka jangan dipakai sama sekali. Bahwa terbukti saudara penuntut umum sungguh tidak dapat menghargai sebuah kejujuran yang diberikan oleh terdakwa Baikuni Wibowo, kata Marcella. Marcella mengatakan jaksa harus sportif dan mengakui kejujuran Baikuni selama persidangan. Marcella menuding jaksa malah berlaku tidak adil terhadap kliennya.